Halo semua fans Real Madrid dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan channel Los Blancos, channel yang akan memberikan informasi terbaru seputar klub kesayangan kita semua, Real Madrid. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang mau order jersey Real Madrid terbaru musim ini, langsung aja klik link yang ada di deskripsi video ya. Atau kamu bisa langsung aja order via WhatsApp. Mumpung lagi promo gratis ongkir seluruh Indonesia. Selain Luka Modric suka Barcelona, pemain top ini malah idolakan klub rival timnya. Luka Modric sudah memperkuat Real Madrid sejak tahun 2012. Namun siapa sangka, pemain yang memenangkan Ballon d'Or 2018 ini malah mengidolakan Barcelona, klub yang menjadi rival Real Madrid. Hal itu diungkapkan rekan senegaranya sekaligus gelandang Barcelona, Ivan Rakitic. Modric disebut Rakitic sudah mencintai Barcelona sejak remaja. Saya sering bercanda dengan dia, sebab saya merasa dia lebih cules, sebutan fans Barcelona. Ketika kami masih muda, semua orang punya tim favorit. Bukan rahasia lagi kalau Modric menyukai warna Barcelona, ungkap Rakitic dikutip dari Sportkida. Bahkan pria yang kini berusia 32 tahun itu nyaris bergabung dengan Barcelona. Los Blaugrana sempat tertarik dengan Modric saat masih memperkuat Dinamo Zagreb pada tahun 2008. Sayangnya hingga saat ini Modric tidak pernah memperkuat Barcelona. Gelandang asal Kroasia itu malah menjadi legenda Real Madrid. Selain Modric, ada 5 pemain lagi yang mengidolakan klub rival mereka. Lalu siapa saja? Ada Gareth Bale. Pada awal kemunculannya, Gareth Bale sangat tenar di Inggris. Dia memperkuat Tottenham Hotspur pada 1 Juli 2007 hingga hengkang ke Real Madrid pada September 2013. Namun beberapa fans Tottenham Hotspur sangat kesal kepada Gareth Bale. Ini semua bukan karena kepindahannya ke Real Madrid, melainkan Bale seorang fans Arsenal. Tahun lalu seperti dikutip dari Sportkida, winger berusia 30 tahun tersebut mengakui dirinya seorang supporter sejati Arsenal. Gareth Bale sangat mengidolakan legenda Meriam London, Thierry Henry dan juga Dennis Bergkamp. Saya sering menonton Arsenal dan sangat menikmati cara Henry dan juga Bergkamp bermain. Mereka memiliki tim hebat, tetapi saya juga tahu fans Tottenham tidak akan suka dengan hal ini, ungkap Gareth Bale. Morientes ungkapkan James bakal bersinar lagi di Madrid ataupun klub manapun. Mantan pemain Real Madrid Fernando Morientes tidak meragukan kualitas James Rodriguez. Morientes yakin James Rodriguez akan bangkit dimanapun dia bermain. Kedatangan James Rodriguez dari AS Monaco pada musim panas 2014 diiringi ekspektasi tinggi. Pemain asal Kolombia itu mencuri perhatian utama setelah tampil impresif di Piala Dunia 2014. Pada musim pertamanya, James tampil oke dengan menghasilkan 17 gol dan juga 18 assist dari 46 kali penampilan di Madrid. Namun, waktu bermainnya terus terkikis hingga membuatnya sempat dipinjamkan ke Bayern Munchen pada tahun 2017 hingga 2019. Kembalinya ke Madrid, James Rodriguez amat jarang jadi pilihan Zinedine Zidane. Musim ini dia baru bermain 13 kali di semua kompetisi. Situasi itu membuat masa depan James Rodriguez di Real Madrid jadi spekulasi. Pemain yang masih terikat kontrak hingga Juni 2021 itu santer dikabarkan akan hengkang pada musim panas ini. Morientes memberikan sejumlah faktor yang menurutnya membuat James kesulitan di Madrid. Bagaimanapun Morientes percaya James akan kembali bersinar baik di Real Madrid ataupun klub lain. Apapun yang terjadi di sisa musim, saya kira James tidak pergi tanpa rasa sakit atau kejayaan. Kita sedang bicara soal pemain luar biasa, mitos di Kolombia untuk timnasnya. Tidak semua pemain bisa sukses di level yang sama, ujar Morientes kepada El Espectador. Di musim pertamanya di Madrid, permainan James luar biasa dan dia menunjukkan talentanya yang digunakan di Real Madrid lewat gol-gol menakjubkan. Dia memang sempat harus pergi dan sekarang dia kembali. Dia belum terlibat seperti yang dia atau fans inginkan. Tetapi sukses di Real Madrid itu sangat sulit karena adanya kompetisi. Dan dia sendiri punya posisi di mana ada banyak pemain bertalenta dan punya masa depan cerah. Itu juga tergantung kepada yang diinginkan pelatih. Dalam hal ini, Zinedine Zidane jelas berpikir dia punya pemain lain yang tampil lebih baik daripada James Rodriguez, ungkap Morientes. Kabar Real Madrid Zinedine Zidane siapkan Lucas Vazquez jadi bek kanan. Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane disebut telah menyiapkan skema baru untuk Lucas Vazquez. Jika biasanya Vazquez bermain sebagai pemain sayap ataupun penyerang sayap kanan, kini dia diminta untuk bermain sebagai bek kanan. Media Spanyol Marca menyebutkan bahwa skema baru untuk Vazquez itu muncul karena Real Madrid memang kekurangan pemain di posisi itu.
Setelah meminjamkan Alvaro Odriozola ke Bayern Munchen pada Januari lalu, Real Madrid praktis hanya memiliki Dani Carvajal untuk mengisi posisi bek kanan. Mereka memang memiliki Sergio Ramos yang sebelum bermain sebagai bek tengah pernah berposisi di posisi itu. Namun dengan usianya yang tidak lagi muda, Ramos diperkirakan tidak akan sanggup untuk beradu lari dengan pemain sayap lawan. Sebelum Liga Spanyol dihentikan karena pandemi COVID-19, Zidane pernah mencoba Eder Militao di posisi itu dan pada laga kontra Real Betis. Performa Militao dinilai buruk setelah Real Madrid kalah pada laga tersebut. Dengan jadwal padat yang akan mereka hadapi, Zidane membutuhkan pelapis dari Carvajal. Vasquez sendiri sebenarnya tidak asing bermain di posisi bek kanan. Di awal karirnya bersama Real Madrid, dia bahkan bermain di posisi tersebut. Rafa Benitez, mantan pelatih Real Madrid, pernah memainkannya di posisi itu ketika kontra Getafe pada Desember 2015. Namun kemampuan penyerangannya yang menonjol membuat Vasquez kemudian lebih banyak bermain sebagai gelandang sayap kanan ataupun penyerangan kanan. Di era Zinedine Zidane, Vasquez juga pernah sekali menempati posisi itu ketika Dani Carvajal mengalami cedera. Dia bermain sebagai bek kanan pada laga semifinal Liga Champions kontra Bayern Munchen pada tahun 2018. Bertarung dengan Frank Ribery dan juga David Alaba, Vasquez dinilai cukup bagus menjalankan perannya karena Real Madrid kebobolan 2 gol dari sisi kiri. Julen Lopetegui pun sempat memberikan Lucas Vasquez posisi itu. Setidaknya dia pernah 3 kali bermain di sana saat Real Madrid menghadapi Sevilla, Barcelona dan juga Victoria Plzen. Real Madrid versus Eibar, Zinedine Zidane belum tumbang. Real Madrid akan menjamu Eibar di Alfredo Di Stefano Stadium pada hari Minggu 14 Juni 2020 atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Lanjutan La Liga setelah terhenti 3 bulan akibat pandemi COVID-19. Jelang laga ini, pelatih Real Madrid Zinedine Zidane punya catatan bagus melawan Eibar. Sejak menjadi seorang pelatih, Zidane tidak pernah tumbang setiap melawan Eibar. Menurut data Transfer Market, pelatih asal Prancis itu sudah 7 kali menghadapi Eibar. Zinedine Zidane meraih 6 kemenangan dan 1 hasil imbang. Tidak hanya itu, Zinedine Zidane juga membawa Los Blancos menjebol gawang Eibar sebanyak 20 kali. Sedangkan Eibar baru mencetak 4 gol ke gawang Real Madrid selama dilatih Zinedine Zidane. Meski demikian, Real Madrid tidak boleh tinggi hati, sebab mereka sempat terpeleset di kandang saat ditahan Eibar dengan skor 1-1 pada 2 Oktober 2016. Dengan statistik yang dimiliki Zinedine Zidane, punggawa Real Madrid, Karim Benzema sudah tidak sabar memukul mundur Eibar. Menurut Benzema, Eibar adalah menjadi titik balik Real Madrid untuk merebut puncak klasmen dari Barcelona. Kami sangat ingin kembali ke kompetisi ini dan memenangkan partai-partai. Pertama melawan Eibar di markas sendiri dan itu adalah laga penting dan kami akan memberikan semuanya sampai akhir. Ucap striker berusia 32 tahun itu. Di klasmen La Liga, Los Blancos berada di urutan kedua dengan mengemas 56 poin. Real Madrid tertinggal 2 poin dari Barcelona. Donny van de Beek disebut pilih Real Madrid daripada Manchester United. Pakar bursa transfer Duncan Kessler menyebutkan bahwa Donny van de Beek telah memutuskan untuk menerima tawaran Real Madrid pada musim panas ini. Pernyataan tersebut itu pun seakan memperjelas bahwa Manchester United berada di belakang Real Madrid dalam merekrut van de Beek. Gelandang Ajax Amsterdam itu dilaporkan telah menyetujui kesepakatan dengan Real Madrid pada Januari sebelum pindah ke Bernabeu pada musim panas 2020. Namun pandemi COVID-19 telah menimbulkan keraguan apakah Los Blancos mampu membayar Van de Beek seharga 49 juta pound sterling. Selain itu, Manchester United dirumorkan juga tertarik terhadap Van de Beek yang dikonfirmasi langsung oleh kepala eksekutif Ajax, yakni Edwin van der Sar. Namun Kaslis meragukan apakah Manchester United bisa mendapatkannya, sebab dia percaya Madrid bisa menjadi favorit untuk mendaratkan Van de Beek pada musim panas ini. Saya bertanya kepada kontak di Ajax tentang laporan yang awalnya muncul di Belanda bahwa Manchester United mendorong pemain itu lagi dan mendapatkan dukungan fakta dari Edwin van der Sar tentang ketertarikan Real Madrid dan Manchester United terhadap Donny van de Beek. Balasan dari sumber itu pada dasarnya bahwa agen tersebut berusaha mengingatkan Real Madrid bahwa klub lain tertarik pada pemain dan mereka perlu berkomitmen untuk kesepakatan itu dan mereka ingin menyelesaikan kesepakatan dan menyelesaikan masa depannya. Jadi pilihan Van de Beek adalah pergi ke Real Madrid. Kami telah melihat kisah ini berkali-kali dengan Real Madrid, pungkasnya.